Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi Juli minggu keempat. Stay tune. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di Daily Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham lagi. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya sudah gue taruh di bawah, kalian bisa langsung join di sana dan kita bisa langsung diskusi bareng. Buat kalian yang belum tahu segmen IHSG dan 3 saham ini adalah segmen yang akan membahas keadaan IHSG dan juga kira-kira saham apa saja yang bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan minggu depan. Berbicara tentang IHSG minggu lalu, IHSG mengalami penguatan sedikit ya. Jadi dia kemarin ditutup di hari Jumat di level 5082 teman-teman. Dan muncul tanda-tanda yang kurang enak ya, karena di chartnya IHSG itu muncul yang namanya bearish divergence. Tapi semoga bearish divergence ini hanya merupakan koreksi sebentar aja dan kemudian dia akan naik lagi. Dan seperti biasa ya, gue akan jelasinnya itu tentang keadaan IHSG minggu depan dan juga saham-saham yang bisa dijadikan referensi. Supaya lebih jelas gue akan jelasinnya di monitor. Makanya sekarang yuk kita langsung ke monitor. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor ya, dan ini gue lagi menggunakan tradingview.com ya, dan ini adalah chart dari indeks kita IHSG. Seperti yang tadi gue bilang di awal ya, IHSG itu di minggu kemarin teman-teman, dia sempat naik sempat naik ke 5160, tetapi kemudian di hari Jumat dia ditutup di 5082 teman-teman ya. Dan ini merupakan rejection yang cukup dalam ya. Jadi dan dia muncul namanya divergence sih teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat ya, kita tarik garis di sini ya, di harganya dia naik, oke. Tapi di indikator stokastiknya dia turun. Jadi ini muncul namanya bearish divergence. Tapi gua harap di sini bearish divergence itu cuman koreksi aja ya, dan kemungkinan besar nanti Senin dia masih bakal turun nih teman-teman ya, sampai ke level ini dulu sebentar. Sampai ke level sini teman-teman ya, 4900-an ya. Dia nggak boleh lebih dari sini sih teman-teman ya, di 4900. Kalau misalnya dia lebih, kemungkinan besar dia akan mulai masuk ke trend bearishnya teman-teman ya. Tapi itu juga nggak langsung, dia harus melewati beberapa fase dulu. Tapi itu udah menjadi langkah yang buruk kalau misalnya dia bisa turun lebih dari 5000 lah gitu ya. Jadi kita harus berharap bahwa IHSG masih bisa bertahan di atas 5000. Oke, jadi itu untuk indeks kita, untuk IHSG teman-teman ya. Ini juga yang mengkhawatirkan, dia kan ada rising wedge teman-teman, dan di sini di ujung rising wedge-nya ini dia muncul bearish divergence, ini yang dikhawatirkan teman-teman. Oke. Dan untuk IHSG seperti itu kondisinya teman-teman ya. Dan gua akan bahas kira-kira saham apa aja yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan minggu depan. Tapi sebelum itu gua akan bahas dulu yang kemarin sudah gua bahas juga gitu ya. Yang pertama itu ada Unilever teman-teman ya. Unilever harganya masih masih bergerak di situ-situ aja, belum kemana-mana, dan dia masih berada di range candle yang menjadi demand areanya, yaitu di sini gue gambarin sebentar. Nah ini candle ini kan yang harus diperhatikan ya. Jadi selama harganya ini masih berada dalam range ini masih aman, dan untuk Unilever gue masih akan tetap hold teman-teman ya untuk Unilever. Berikutnya ada Adaro teman-teman. Adaro ini juga kemarin dia gagal ya untuk menembus dia punya standing triangle-nya ini, oke, dan dia akhirnya koreksi ke bawah dan hampir kena cut loss. Tapi di sini gua akan biarkan saja sampai dia kena cut loss. Kalau misalnya dia kena level sini ya berarti kena cut gitu ya. Jadi kalau selama dia masih bertahan di atas level ini, gua masih biarin aja. Kenapa seperti itu? Sama alasannya, range-nya dia masih berada di dalam range ini ya, candle yang Marubozu ini. Jadi gue berharap nanti besok Senin itu dia masih ada rejection ke atas sedikit, oke, dan dia memulai build up lagi untuk bangun ke atas lagi, oke. Itu untuk Adaro. Berikutnya ada Tower teman-teman. Tower ya. Nah Tower ini juga kemarin dia sempat sudah naik ya, tetapi dia kemarin di reject lagi. Tapi di penutupan Jumat kemarin ya, ini masih ada yang bagusnya, karena dia pada saat reject sini ke bawah dia bikin wick lagi gitu ya, rejection bullish. Jadi ini masih gua hold tentunya, dan gue berharap Senin itu dia langsung bisa break resistance terdekatnya, yaitu di level ini ya, minor resistance di 1115. Oke, jadi kalau dia break 1115 itu sudah cukup aman ya untuk TOR. Jadi ini akan gua hold juga sama aja. Berikutnya ada Antam teman-teman ya. Kemarin gue bahas Antam.
Kalau untuk Antam ya kemarin seperti biasa rulesnya setiap 70% gue udah ambil keluar ya. Jadi kemarin kita sudah sempat profit sampai ke sekitar 6% ya. Jadi saat dia profit 6%, gue sudah keluarin sekitar 50% dari dana, dan sekarang gue biarin aja gitu. Dan tentunya stop lossnya gue naikin ke BEP seperti ini. Ini untuk apa? Fungsinya biar untung yang sudah kita dapat tuh nggak jadi loss gitu ya teman-teman. Jadi itu yang strategi yang gue lakukan biasanya seperti itu. Oke, itu untuk Antam. Berikutnya ada DKFT teman-teman ya. DKFT juga hari Jumat itu sempat kena ya 144 dan kena 70% dari TP. Harusnya kalian yang ambil saham ini juga kalian melakukan hal yang sama yang gue lakukan, yaitu BEP-in stop loss-nya. Oke, habis itu dikeluarin 50% seperti itu ya. Jadi DKFT juga sudah sempat hampir kena TP-nya, tetapi dia begitu sampai ke 143 dia di-reject lagi sampai sekarang di 129 teman-teman. Oke, itu untuk DKFT. Dan terakhir ada Wood. Kalau Wood ini hampir kena kita punya entry ya. Jadi benar kemarin dia reject. Pas reject itu dia turun dulu sampai kemarin hari Jumat itu dia turun ke 392 dan hampir kena ke area kita gitu. Jadi kalau misalnya dia sudah kena area, terserah maksudnya mau entry atau enggak gitu ya. Itu untuk Wood. Dan itu itu adalah saham-saham yang kemarin gue bahas ya. Terus sekarang pertanyaannya, saham apa aja yang kira-kira menarik? Oke, yang pertama untuk bisa ditradingkan ya, untuk jadi referensi ada ADI teman-teman. Nah, ADI, kenapa gue bilang menarik ADI ya? Jadi gini loh, ADI ini kan dia ada triangle juga teman-teman ya di sini. Ada triangle, oke. Dan kemarin tuh sebenarnya hari Kamis itu ya, itu dia sempat di open tuh di bawah teman-teman ya. Tapi dia langsung di reject ke atas bullish dengan volume yang bullish yang lumayan ya. Dan kemarin hari Jumat dia masih belum tahu kemana-mana, tapi masih range-nya di dalam si candle ini. Jadi kuncinya itu adalah di candle ini teman-teman ya. Kuncinya di candle ini. Range-nya tuh kuncinya di candle ini. So kalau misalnya kalian mau entry besok teman-teman ya, itu pasti stop loss-nya di bawah candle dia aja, oke. Dengan TP di atas. Ya, di atas ini. Ya, di sini teman-teman ya 25%. Dengan TP stop loss kira-kira 8%. Jadi kalau RR-nya itu 1 dibanding 3,2. So ini masih cukup bagus ya. Jadi kalau misalnya kita bisa gambarin seperti ini, ada pole, kemudian ada triangle-nya, kemudian kita bikin pole lagi di sini. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Untuk ADI. Berikutnya ada Cepin ya. Nah, Cepin ini kenapa menarik? Karena dia sudah masuk ke fase-fase akhir koreksi teman-teman. Jadi kalau dia memang mau koreksi, dia ini udah di fase akhirnya. Dan pada fase akhirnya itu dia membentuk falling wedge ya. Dan yang mana falling wedge itu juga sama seperti continuation pattern lainnya. Dia bikin pole seperti ini dan kita bisa tarik ke atas seperti ini. Kalau dia misalnya mau naik ya. Jadi kita kira-kira seperti ini gambarnya. So kalau misalnya kalian mau entry ya, ini juga sudah masuk timing yang lumayan ya. Karena kalau dari Fibo-nya juga ya, kalau kita tarik ke sini, oke. Dia ini sudah bermain di area 618-nya teman-teman ya, di 0,618. So ini sudah menjadi buying area, buying zone yang bagus. Oke, untuk risk reward-nya seperti apa? Untuk risk reward-nya itu ya, kalau kalian mau entry, let's say kalian mau entry di sini ya. Di bagian sini. Stop loss-nya tuh cukup di bawah sini teman-teman ya. Kemudian TP-nya tuh di atas. Kalau misalnya kalian mau lebih yakin lagi, TP di bawah sini. Oke, jadi risk reward rasionya itu masih 1:1,9 ya, atau 1:2 lah ini ya. Jadi ini masih bagus juga untuk Cepin. Oke, berikutnya ada S Hardware. S Hardware ini merupakan saham yang dulu kita pernah entry ya, dan sebenarnya gue masih megang ini S Hardware dan belum gue apa-apain. Tapi buat kalian yang belum masuk, ini bisa jadi saham yang bagus juga. Kenapa ya? Karena ini reasonnya tuh dua candle ini teman-teman. Dua candle ini tuh adalah ada engulfing teman-teman, engulfing di area moving average. Terus kemudian dia membentuk structure baru di sini, minor support, dan dia menahan teman-teman di sini ya. So kalau misalnya kalian belum punya S Hardware dan kalian mau masuk ya, kalian bisa entry di S Hardware juga nih. Kalau misalnya kalian mau entry besok gitu ya, tetap stop lossnya di candle di bawah sini, dan TP pertamanya tuh di sini teman-teman ya, di sekitar 9%-an ya. Tapi kalau misalnya kalian
kalian bisa naikkan lagi TP-nya di area 1890 gitu kan. Ini ada TP idealnya 1890. Ini adalah TP idealnya teman-teman. Oke, jadi untuk risk rewardnya juga 1:2,5 ya. Jadi ini juga masih bagus lagi untuk bagus sekali untuk S1R. So kalian bisa perhatikan si S1R ini. Oke. Kemudian itu aja sih saham-saham yang mau gue kasih tahu ya. Dan sekarang gue mau akan bahas saham-saham yang di request oleh si subscriber. Oke, yang pertama ada BBRI. Oke. Nah, untuk BBRI ini sebenarnya polanya mirip dengan indeks kita ya, karena BBRI ini juga salah satu penggerak dari indeks. Oke, jadi kalau saran gue untuk BBRI ini ya, kita harus masih menunggu teman-teman, karena di sini belum ada konfirmasi apa-apa ya. Kalau misalnya dari momentumnya pun belum terbentuk gitu kan ya, belum ada satu candle yang benar-benar bisa nge-hold dia, yang bisa jadikan patokan. Tapi kalau misalnya kalian mau entry, yang harus diperhatikan areanya adalah ini teman-teman ya. Ini adalah area yang diperhatikan. Kalau misalnya kalian entry-nya sekarang ya, kalian harus sesuaikan money management kalian ya. Apakah kalian mau masuknya langsung atau kalian mau bagi lotnya gitu, karena ini ada kemungkinan untuk turun lagi gitu si BBRI. Tapi kalau kalian mau tembak langsung BBRI ya, kalian harus terima risk rewardnya gitu. Kalau kalian di sini ya, stop lossnya di sini, TP-nya di sini. Ini adalah risk reward yang kalian harus terima, oke? Stop lossnya 10% dan targetnya 19%. Jadi untuk risk reward rasionya kira-kira 1:2, oke? Ini untuk BBRI. Ya. Berikutnya ada LSIP ya teman-teman ya. LSIP ini juga lagi bagus teman-teman ya. Tetapi kalau saran gue untuk LSIP ini, kita tetap gampang kita draw aja. Kita punya Fibo di sini dan kita langsung gambarin aja area entry-nya. Dia itu di sini ya, di kotakin biru ya. Jadi kalau misalnya buat kalian yang mau LSIP ya, tunggu sampai dia masuk ke area ini teman-teman ya, sampai ke 910 sampai 955. Di situ nanti dia bikin swing ya, kalian baru bisa entry untuk LSIP. Dan untuk risk reward rasionya LSIP kalian masuk di sini ya. Stop lossnya kira-kira di daerah sini. Dan untuk targetnya itu adalah kalian bikin 1:1 juga, oke. Begini, oke, kalian bikin 1:1. Jadi untuk targetnya itu adalah di sini. Ya. Seperti ini ya. Dan untuk risk reward ratio 1:3. So ini masih bagus sekali. Dan ini kalau misalnya kalian lihat ya, area ini tuh bikin cluster teman-teman ya, cluster dengan structure yang sebelah sini ya, yang support di break sekarang menjadi resisten tentunya ke depannya gitu ya. Oke, itu untuk LSIP-nya. Kemudian ada yang request lagi tentang TCPI, Transcol Pacific. Nah, kalau untuk TCPI ini ini saya nggak rekomen ya. Kenapa? Karena dia sudah berada di fase yang bearish teman-teman ya. Karena kalau kita lihat ya, dia ini badannya panjang dan sekarang dia lagi koreksi aja nih ke atas nih ya. Lagi ke atas, dan dia kalau sudah sampai area sini teman-teman ya, di 61-nya nih di sini, ini kemungkinan besar dia akan bikin turun lagi teman-teman ya, akan seperti ini ya, akan seperti inilah. So TCPI mendingan lewat dulu ya, karena dari tren moving average juga dia bearish ya, terus kemudian dari yang terakhir ya price actionnya juga dia bearish. So TCPI mendingan hindarin dulu sekarang. Kemudian ada Pegas. Ada yang request Pegas. Kalau Pegas ini termasuk yang bagus ya. Kenapa? Karena dia sudah break sebenarnya. Nah, ini adalah structure-nya ya. Kalau misalnya kalian mau tunggu Pegas itu, tunggu dulu sampai dia kena structure-nya di 1185 dan lihat reaksi candle-nya seperti apa di situ. Oke. Kalau reaksi candle-nya dia ada rejection di situ dan dia pokoknya dia bikin wick lah, ada rejection ya, dia bikin swing, kalian entry nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya kalian mau entry, saya kasih tahu tempatnya di sini. Stop loss-nya kira-kira di sini teman-teman ya. Di sini kenapa di sini? Karena structure beratnya tuh di sini ya. Kalau misalnya dia sudah break sini, kemungkinan besar dia akan koreksi sampai ke bawah sini ya. Yang mana itu agak kurang sehat kalau misalnya kita tahan terus. Dan untuk TP-nya teman-teman ya, untuk target kita punya entry itu adalah kita tarik dari sini sampai sini, kemudian kita tarik sampai sini, kita tarik ke sini. Oke. Sampai di sini. Iya, di sini karena kita harus lihat sebelahnya teman-teman ya. Ini ada structure di sini ya, di sebelah kiri sini. So ini akan menjadi tahanan kita berikutnya. So untuk risk reward rasionya 1:189, ini masih lebih dari 1:1,5. So ini masih oke untuk Pegas. Berikutnya PTRO. Ini banyak ya yang request teman-teman. Jadi ini gua agak banyak.
Nah, kalau PTRO tentu saja dia harga sudah jalan, jangan dikejar teman-teman ya. Kuncinya adalah kalau di saham itu kalian jangan mengejar market ya. Kalau bisa sudah jalan seperti ini jangan dikejar, tunggu dia koreksi ya. Tunggu koreksinya bagaimana bang? Ya tunggu sampai dia bikin kepala cangkulnya atau swing di sini. Kemudian kita ukur pakai Fibo aja gampang ya, seperti itu ya. Kita ukur. Ini misalnya aja ya, misalnya dia bikin swing di sini, ini jadi topnya ya, jadi high-nya. Kita bikin ya, terus kemudian kita gambarin areanya seperti ini. Dan kita bisa masuk ke area-area seperti ini ya, di area-area biru. Kenapa seperti itu? Karena risk reward kita jadi lebih bagus. Kalau misalnya kalian kejar itu risk rewardnya hancur dan yang ada malahan nanti bukannya tradingnya tenang, malah tradingnya jadi beban gitu karena kita risk rewardnya terlalu hancur. Seperti itu ya. Itu untuk PTRO. Berikutnya ada MDKA. MDKA juga lagi hits ya minggu kemarin ya. Tapi ini juga jangan dikejar ya. Kalau misalnya kalian mau entry, kenapa? Pertama, dia sudah menunjukkan rejection banyak sekali di area sini ya. Secara price action rejection seperti ini tuh nggak sehat teman-teman. Jadi kalau misalnya mau masuk saham seperti ini, mendingan pikir-pikir dulu. Masuknya di mana bang kalau gitu? Masuknya adalah seperti biasa ya di area 618 ya. Atau kalau misalnya kalian mau memakai structure ya atau atau demand area, kalian bisa entry di area sini nih yang biru. Oke, di area biru sini itu area untuk entry-nya. Jadi di sekitar 1460 sampai di 1540. Itu untuk NWK. Secara tren dia masih sehat sebenarnya, masih naik ya, masih trennya masih bullish ya. Dan tapi kita nggak bisa langsung masuk harga begitu aja gitu. Kita harus lihat dia tuh price-nya mau kemana lagi. Kira-kira kalau misalnya dia mau turunnya sampai mana, kita buy-nya di mana. Itu yang harus dicari pada saat trading saham. Seninya di situ teman-teman. Oke. Berikutnya ada Wika. Ada yang request Wika juga ya. Nah, untuk Wika sendiri ya, ini Wika ini sebenarnya ini masih belum kemana-mana, masih belum ada tanda yang bagus-bagus banget ya. Kalau misalnya kita lihat dari apa namanya, dari polanya, dia polanya bentuknya seperti ini teman-teman ya. Ya, dan pola seperti ini tendensinya memang dia lebih ke bawah teman-teman. Jadi kalau misalnya di Wika ini kita mendingan jangan ambil posisi dulu. Kita harus tunggu konfirmasi berikutnya karena dari stokastiknya pun momentumnya belum ada ya teman-teman. Ini belum ada divergence atau apapun. Jadi kita masih tunggu dia koreksi lagi ke bawah sedikit dan dia tunggu sampai di area sini teman-teman ya. Di area hijau sini, biru sini. Kita lihat di area sini tuh mau ngapain. Kalau misalnya dia masih bisa turun lagi ke bawah, ini sudah dilewatin aja karena itu bukan lagi Wika ini bukan lagi akumulasi untuk bullish, tetapi dia malahan distribusi untuk ke bearish teman-teman. Oke, itu untuk Wika. Dan yang terakhir ada dari JPFA, ada request JPFA ya. Nah untuk JPFA sendiri ini juga jangan dulu. Kenapa? Karena strukturnya ini dia masih bergerak di bawah strukturnya teman-teman ya. Ini memang riskan ya, memang spekulatif. Kalau misalnya kalian suka saham-saham yang seperti spekulasi seperti ini ya nggak apa-apa. Kalian beli di sini misalnya ya. Kalau ini buat kalian spekulatif ya, kalian beli di sini. Stop lossnya tuh benar-benar harus di bawah sini aja udah. Kenapa? Karena ini area demand terakhir itu di sini teman-teman. Di week yang sini tuh ini area demand dia yang terakhir. Kalau misalnya dia ini ditembus ya, area yang terakhirnya ditembus, kemungkinan besar dia akan terus turun sampai ke gap ini, nutup ke gap ini nih teman-teman. Di sini ada gap. Jadi dia bakal ngejar gap, nutup gap di sini. Oke. Dan untuk TP-nya kita nggak usah terlalu maksa, kita di topnya aja teman-teman, di atas sini. Oke, itu untuk JPFA. Oke, itu dulu sih sebenarnya mau gue bahas ya. Semoga apa yang gue sharing hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Dan kalian jangan telan mentah-mentah teman-teman. Apa yang gue sharing di sini kalian harus pikir lagi dengan teknik kalian, dengan sistem trading kalian, dan juga dengan money management kalian ya. Jangan ditelan mentah-mentah. Oke, mungkin itu aja. Semoga apa yang gue sharing ini bermanfaat. Sekarang kita balik lagi ke kamera teman-teman. Oke teman-teman, itulah jadi keadaan IHSG minggu depan, dan juga tadi gue udah sebutin juga referensi saham-saham yang kira-kira bisa ditradingkan minggu depan ya. Dan juga gue mau ngingetin buat kalian yang mengambil informasi dari video ini, kalian jangan telan mentah-mentah, kalian harus sesuaikan dengan trading style kalian, trading strategi kalian, dan juga money management kalian agar hasilnya lebih optimal. Dan juga buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang ada di aplikasi Discord. Linknya sudah gue taruh di bawah, kalian bisa langsung join dan juga kita langsung diskusi di sana bareng-bareng. Oke.
Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka dengan video-video dari channel ini. Kalian juga bisa like dan share ke teman-teman lain yang kira-kira membutuhkan info ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya kalian mau request saham apa yang mau gue bahas atau materi apa yang mau gue bahas ke depannya. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai sini dulu. Semoga apa yang gue sharing hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses, bye-bye. Thank you.